Syirik dari segi bahasa itu berarti mempersekutukan. Dari segi bahasa syirik itu mempersekutukan. Untuk mempermudah mempersekutukan itu apa? Mempersamakan, menganggap sama. Itu dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, syirik itu berarti sifat atau perbuatan. Sifat atau perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sifat atau perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, itu syirik menurut istilah. Orang yang melakukan syirik, yang di dalam hatinya ada syirik, kalau melakukan berarti kelihatannya perilaku lahiriah syirik atau perilaku batiniah syirik. Orang yang melakukannya namanya musyrik. Sifat perbuatannya namanya syirik. Orang yang ada syiriknya namanya musyrik. Syirik itu menduakan Allah, menganggap sesuatu sama dengan Allah, memiliki kekuatan, dapat menolong, dapat membantu, dapat menyelesaikan masalah-masalah, mempersamakan dengan Allah, namanya syirik. Dan syirik itu dosa yang sangat besar dan tidak diampuni Allah. Hati-hati, tidak diampuni Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa. Surah apa bu? An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan, hati-hati, garis bawah dipertebal kata-katanya, tidak akan mengampuni. La yaghfiru, tidak akan mengampuni. Ayyusyraka bi, siapa yang tidak diampuni oleh Allah? Orang yang ada dosa syiriknya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, dia sudah berbuat itsman azima. Itsman itu dosa, azima itu yang sangat besar. Jadi syirik itu dosa yang tidak diampuni Allah dan dosa yang sangat besar, yang paling besar. Bagaimana cara bertobatnya kalau nggak diampuni Allah? Apa? Dengan istighfar. Walaupun sejuta kali beristighfar, walaupun berjuta-juta kali beristighfar, kalau masih ada syiriknya di dalam hati, perbuatannya masih berperilaku syirik, maka tidak akan mungkin dapat pengampunan dari Allah.
bukan dengan istighfar taubatnya. Dengan apa bertaubatnya? Menghilangkan dari hati sifat syirik itu. Dibuang sifat syiriknya, jangan ada di dalam hati lagi. Di perbuatan dan perilaku lahiriah juga dibuang, jangan dilakukan lagi. Itu namanya cara bertaubat untuk penyakit yang namanya syirik. Ya. Walaupun berbusa-busa dia istighfar, tidak diampuni Allah kalau di hatinya masih ada syiriknya. Jelas Allah berfirman, la yaghfiru ayyusyraka bih, tidak akan mengampuni orang yang ada syirik, ya. Masya Allah. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ijtanibu, jauhi oleh kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sab'ul mubiqat, 7 hal yang menghancurkan. Diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi 7 perkara yang dapat menghancurkan. Ada 7. Yang pertama adalah asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Syirik itu ada 2. Ada syirkul akbar, syirik besar. Kenapa disebut syirkul akbar, syirik besar? Karena dia bersifat zahirun jali, tampak nyata syiriknya. Zahirun itu nampak, jali jelas dan nyata, ya. Bentuk syiriknya kelihatan oleh kita. Contoh, sujud kepada selain Allah, lahiriahnya. Contohnya lagi, menyembah pohon, menyembah matahari, Shinto namanya, ya. Menyembah api, Majusi namanya. Menyembah patung, Topekong. Ya, itu kelihatan, menyembahnya kelihatan, ya, menyembah kepada selain Allahnya. Maka disebut syirkul akbar, syirik yang besar, ya. Karena zahirun jali, tampak dengan jelas dan nyata. Yang kedua ada syirkul asghar, syirik kecil. Walaupun namanya syirik kecil, tetap dosanya dosa besar. Ini cuma nama saja, syirkul asghar, ya, syirik kecil. Kenapa disebutnya syirkul asghar, syirik kecil? Karena dia itu bersifat batinun khafi. Batinun khafi. Kalau syirkul akbar zahir, kelihatan, nampak, nyata. Kalau syirik yang kecil apa? Batinun khafi, sifatnya itu batiniah dan tidak jelas, tersembunyi. Khafi artinya tersembunyi. Apa yang termasuk syirkul asghar, syirik yang kecil? Dari hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita baca, akhwafu ma akhafu, ya, yang paling aku khawatirkan, kata baginda Rasul. Apa yang dikhawatirkan? Syirik. Apa syiriknya? Ar-riya, riya. Syirkul asghar, syirik kecil yang sifatnya batiniah, adanya di dalam hati, itu namanya riya. Riya itu pamer kepada selain Allah, pamer sama jin, pamer sama manusia, pamer sama malaikat, pamer sama binatang, pamer sama selain Allah, namanya riya. Pamer, ya. Kenapa pamer? Karena pengen dianggap baik oleh manusia. Kenapa pamer? Karena pengen dianggap baik oleh jin. Kenapa pamer?
Karena pengen dianggap baik oleh malaikat. Kenapa pamer? Karena pengen dianggap baik oleh makhluk Allah selain manusia dan manusia itu sendiri. Ya. Dan ini penyakit yang sangat dahsyat, tidak diampuni Allah kecuali penyakit itu dibuang dari hatinya. Riyaknya dihilangin dari hati. Ya. Karena penyakit yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bu, bagaimana cara menghilangkan penyakit riyaknya? Yang pertama, berazam. Apa? Berkeinginan kuat. Keinginannya kuat. Keinginan kuatnya apa? Keinginan kuat untuk tidak riak lagi, enggak pamer lagi. Harus ada itunya, harus ada azam. Yang kedua, harus niatnya ikhlas karena Allah. Mau beraktivitas pokoknya niatnya karena Allah. Enggak ada lagi yang lain tujuan, enggak ada yang lain lagi keinginan, enggak ada yang lain lagi niat-niat kecuali karena Allah. Harus begitu caranya. Azam, keinginan kuat, ya. Kemudian niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, mengakui diri tidak mampu di hadapan Allah sehingga butuh pertolongan Allah. Ngaku sama Allah kalau kita tuh nggak bisa terbebas dari riya kalau nggak ditolong Allah. Ya. Pernah nggak Bu berangkat ke pengajian, ke majelis taklim, dari rumah ibu-ibu hatinya ngomong dulu sama Allah, ya Allah, hamba-Mu ini berkeinginan kuat untuk melepaskan riya dalam hati. Ya, hamba berniat mengaji itu ikhlas karena Engkau ya Allah. Hatinya ngomong, bukan di mulut, bukan. Hatinya yang berkata-kata, ya Allah, namun hamba-Mu ini adalah makhluk yang sangat fakir dan lemah, tidak mampu untuk menghilangkan riya dalam hati. Kalau tidak ditolong oleh-Mu ya Allah, maka berikanlah pertolongan kepada hamba agar apa yang hamba lakukan adalah ikhlas karena Engkau ya Allah. Minta tolong sama Allah, ngaku, kemudian minta tolong. Yang keberapa? Yang keempat, setelah minta tolong dan mengaku di hadapan Allah tidak mampu sehingga minta tolong. Yang keempat, setelah beraktivitasnya kita beristighfar di hadapan Allah, minta ampun. Ya Allah, ampuni hamba-Mu kalau ketika beraktivitas mengaji tadi ada tidak ikhlasnya, ada penyakit hatinya. Ampuni hamba ya Allah, karena banyak kotoran-kotoran hati ketika mengaji. Kalau ini dilakukan, nanti amal ibadahnya tidak hilang di sisi Allah. Hatinya diproses menjadi suci di hadapan Allah, dan Allah anugerahkan keikhlasan-keikhlasan yang lainnya. Amin ya rabbal. Setelah beristighfar, ucapkan hamdalah. Nah, jadi harus ada 5 minimalnya. Hamdalah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan ilmu pengetahuan terhadap keikhlasan kepada hamba. Kau gerakkan hati hamba-Mu ini ya Allah untuk dapat berperilaku ikhlas dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Kau telah mengingatkan hamba untuk beristighfar kepadamu karena banyak kotoran hati dan ketidakikhlasan ketika beramal. Berterima kasih sama Allah. Nanti kalau mengucapkan hamdalah setelah melalui proses tadi, maka nanti di aktivitas-aktivitas berikutnya Allah anugerahkan keikhlasan-keikhlasan. Ribet ya Bu kelihatannya, tapi harus begitu. Ya.
Betul sekali. Hatinya sibuk begitu aja. Hatinya sibuknya begitu aja. Kalau mengaji enggak, tapi kalau doa kayaknya suka. Alhamdulillah. Suka begitu? Alhamdulillah. Kalau mengaji Iya. Mau ngaji, mau masak, mau ngepel, Bu, semua aktivitas tuh. Minimal kita niatnya lillahi ta'ala dan beristighfar setelah beraktivitas. Minimal itu. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat menyapu ini karena Engkau ya Allah. Niat beribadah khair, melakukan kebaikan karena Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapu. Minimal itu. Tapi kalau mau prosesnya cakep yang tadi, ya, nyapu. Habis nyapu, hatinya ngomong, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni kalau ketika dalam aku menyapu tadi aku tidak ikhlas. Buktinya apa? Lagi nyapu belum selesai, anak datang gitu, ya, pakai sendal, bawa teman-temannya, habis hujan-hujanan, kakinya belok, cucu datang, betul? Marah-marah, nggak ikhlas nyapunya namanya. Nyapunya belum selesai, baru juga diempel gitu kan. Masih basah itu, anak cucu lewat, ya marah nggak? Kalau marah namanya nggak ikhlas. Jarang. Bu, tapi ini harus, ya, minimal tadi basmalah, niat melakukan aktivitas karena Allah. Setelah beraktivitas beristighfar. Jangan-jangan ketika aktivitas tadi itu ada yang tidak ikhlasnya. Keluar aja nih habis pengajian, ya, keluar dari musola, dari masjid, kita baca doa kan? Apa? Allahumma ighfirli, apa Bu? Waftahli abwaaba fadlika. Misalnya gitu ya. Ya Allah, kalau tadi ada enggak ikhlasnya, mohon diampuni ya Allah. Minimal begitu ngomong. Astagfirullahaladzim. Ya. Habis baca Quran di rumah. Walaupun enggak ada orang, ada jin enggak? Malaikat ada enggak? Kita mau dinilai sama malaikat, dinilai sama jin, apa dinilai sama Allah? Hati-hati, ya. Karena ikhlas itu betul-betul urusannya Allah. Sampai malaikat juga belum tentu bisa melihat keikhlasan. Ya. Kenapa? Oh gitu. Iya. Bu, minimal dalam sekali kehidupan kita beristighfar kepada Allah di dalam sholat. Bukan di dalam sholat, maksudnya selesai sholat kita istighfarnya khusus untuk sholat. Khawatir di dalam kita melakukan ibadah sholat itu ada nggak ikhlasnya. Habis sholat tuh kan diajarin oleh baginda Rasulullah SAW, betul? Diajarin apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hatinya menghadap Allah sambil membaca istighfar itu. Apa yang diistighfari? Semua dosa. Bagus. Tapi ada dosa yang sangat spesifik. Dan itu harus minta ampunnya juga spesifik di hadapan Allah. Ya. Bangun tidur, bukan terus mandi, bukan. Bangun tidur, ya, pernah nggak berdoa kepada Allah begini? Ya, setelah membaca doa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Habis itu ngomong begini, ya Allah, aku diperintah olehmu untuk ikhlas di dalam beribadah kepadamu. Hari ini ya Allah, aku menghadapkan hatiku di hadapanmu ya Allah, seraya memohon pertolongan di hadapanmu ya Allah.
agar seluruh aktivitasku pada hari ini bernilai ikhlas di hadapan. Pernah minta begitu sama Allah? Nggak pernah. Bu, sekali aja Bu, minimal sekali aja. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita dapat mengamalkannya. Ikhlas itu diperintah oleh Allah. Ya, fad'ullaha mukhlishan lahuddin. Kamu tuh berdoa, kamu tuh ibadah di dalam menjalankan agama Allah, kata Allah, mukhlishan, harus ikhlas. Insya betul Ustazah. Jadi malam-malam sebelum tidurnya juga, ya Allah, aku khawatir selama seharian ini banyak aktivitas yang tidak ikhlas, banyak aktivitas yang mengandung kotoran hati, karena hambamu ini sangat lemah ya Allah, maka ampuni hambamu ya Allah. Allah tuh senang sama orang yang berakhlak semacam itu. Bu, tahu nggak? Habis makan sebelum minum, habis apa? Habis makan sebelum minum, itu ada doa yang kalau dibaca diampuni dosa seluruhnya. Enak enggak? Gara-gara habis makan kacang, kuaci, udah nggak ada sekarang ya kecapi. Wah, saya seneng banget sama kecapi itu. Oh, kenapa curhat ya? Itu habis makan kuaci misalnya, 1, 2, 3 selesai saja. Ya, sebelum minum kita ingat ada doa yang diajarkan Rasulullah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwatin. Man qala hadza ad-du'a ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang habis makan sebelum minum baca doa ini, dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ada akhlak di dalam doa ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milikmu ya Allah, alladzi yang at'amani, memberikan aku makanan ini, at'amani hadza, yang memberikanku makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan aku rizki berupa makanan ini, min ghairi haulin minni, ya, tanpa ada daya dariku, wala quwwatin, dan kekuatan, ya. Kita nggak perlu berusaha bagaimana tuh makanan bisa kita makan, masya Allah, ya, betul. Letak akhlaknya apa? Kalau nggak Allah kasih kemampuan pertolongan, itu makanan ada di depan kita. Kalau Allah nggak berikan itu pertolongan, kita dapat jari-jarinya itu apa namanya, ketekuk begini, jarinya begini, ngambil makanannya susah, nggak bisa ketekuk. Naudzubillah, ini jarinya begini aja, susah ngambil makanan juga ya. Kalau nggak ditolong Allah sampai ke mulut, nggak bakalan bisa masuk ke mulut, betul? Kalau nggak ditolong Allah bisa ngunyah, kalau nggak ditolong Allah sampai ke perut, kalau nggak ditolong oleh Allah pencernaannya itu bisa mencerna. Nggak mungkin kita bisa melakukan itu semua tanpa ditolong Allah. Maka salah satu doa-doa yang mengandung akhlak, itulah yang menyebabkan dosa-dosa diampuni di hadapan Allah. Lagi baca doanya biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala
berdoa. Gara-gara baca doa ini diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ini akhlak namanya. Begitu pula terhadap dosa yang namanya syirik, dosa yang namanya riya, dosa yang namanya takabur, ujub, dengki, hasud, sum'ah, syamata, benci sama orang, merendahkan orang lain. Nah, ini dosa-dosa hati semua. Kalau kita doanya memakai akhlak di hadapan Allah, Allah lebih cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Sebelum tidur ngomongnya cuma sedikit, ya Allah, ya mungkin hari ini aku ada penyakit-penyakit hatinya, aku itu lemah ya Allah, sedangkan Engkau maha kuasa atas segalanya. Maka duhai Allah Al-Ghaffar, panggil, ya Ghaffar, panggil, ya Afu, ya Tawwab, panggil, ya Arhamar Rahimin, panggil, ya Karim, panggil, ya Allah, ampuni hamba ini ya Allah. Kalau aktivitas dalam keseharian hamba dalam hari ini banyak mengandung penyakit hati dan tidak ikhlasnya, ampuni hamba ya Allah. Ya, gara-gara begitu saja akhlak semacam itu, insya Allah diproses hatinya menuju keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.